Selamat malam, senang bisa kembali berjumpa pada hari ini di kesempatan yang baru, hari yang baru, di mana hari ini selalu diberkati oleh Tuhan. Aku kembali akan baca firman Tuhan pada hari ini, Kejadian pasal 44 ayat 1 sampai 34. Mari kita dengarkan. Ialah yang baik Tuhan surga untuk rahmat, untuk melepas pengampunan, melepaskan dendam pemarah kebencian ini. Memang semua itu terjadi untuk hari. Tidak tahu seperti apa tapi Tuhan, semua itu terjadi sudah terjadi. Ya, bantulah untuk bisa menerima apa yang dapat ubah dan menemukan berubah. Perikop piala Yusuf hilang dan didapati. Sudah itu diperintahkannya kepada kepala rumahnya, isilah karung-karung orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkan uang masing-masing dalam mulut karung, dan piala itu taruhlah dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang bayar kandungnya juga. Maka dibuatlah seperti negara Yusuf, buatnya seperti negara Yusuf, ketika baginya terang tanah orang melepas mereka kedai mereka, tapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya. Berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejar orang itu, dan apabila engkau sampai pada mereka, kepada mereka, maka kamu membalas yang baik dengan yang jahat. Maka ini piala yang dipakai Tuanku untuk minum, yang biasa dipakai untuk menahan. Kamu buat jahat melakukan demikian. Katakan sampai pada mereka, katakanlah kepada Yusuf, kata Yusuf itu, dan mereka kepada yang mengapa Tuanku mengatakan perkara yang demikian. Jauhlah daripada hamba-hamba ini untuk buat begitu. Bukankah uang yang kami dapati dan orang itu telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan, sekarang kami mencuri emas perak dari rumah Tuhan. Pada siapa dari hambamu ini kedapatan perak itu biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak Tuhan. Dan itu berkata, ya usulmu itu baik, tapi pada siapa kedapatan perak itu, hanya dia yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain akan bebas dari salah. Lalu segera mereka masing-masing menurunkan karung-karung ke tanah dan masing-masing membuka karungnya, dan kepala rumah itu meriksa dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai pada yang busuk, kedapatan apa yang Benyamin itu. Lalu mereka mengeluarkan jubahnya dan masing-masing memati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda berlari sampai ke dalam Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah depan. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apa yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seseorang yang seperti aku ini pasti dapat menerang? Oleh itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dengan apakah kami akan menangkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hambamu ini, maka kami ini budak Tuanku ini, baik kami maupun orang pada kedapatan piala ini. Tapi jawabnya, jauhlah daripada aku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Perikop Yehuda membela Benyamin. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya berkata, mohon bicara Tuanku, izinkanlah kiranya orang ini mengucapkan kata-kata buat Tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab Tuanku adalah seperti kau sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hambamu ini, masih adakah atau saudara kamu? Maka menjawab Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anak yang muda, yang pada masa tuanya kakaknya telah mati, hanya dia sendiri yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu Tuanku berkata kepada hamba ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tapi jawab kami kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayahnya yang mati. Kemudian Tuanku berkata kepada hamba ini, jika adikmu yang musuh itu tidak datang kemari bersama kamu, lebih baik lagi, maka kami kembali kepada hambamu Yakub. Maka mereka bertanya kepada mereka ini, dan ayah kami berkata, kembalilah kamu beli sedikit buah makanan bagi kita. Tapi jawab kami tidak pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami kembali ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu. Apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami, kemudian berkatalah hambamu ini,
ayahku kepada kami. Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan seorang anak lagi. Yang seorang telah pergi daripada aku dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripada aku, mulai ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku dan bayi ini turun ke dunia orang mati dan sepilaku. Maka sekarang biarlah aku datang kepada hamba-Mu ayahku, yang tidak ada bersama-sama kami anak itu, pada ayahku tidak dapat hidup dan beliau. Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tak ada bahwa ia akan mati dan hamba-hamba-Mu ini akan menyebabkan nama-Mu ayah kami kepada itu turun ke dunia orang mati karena berkecita. Tapi hamba-Mu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan kata itu. Jika aku tidak membawa kembali kepada Bapa, maka aku yang berdosa kepada Bapa selama-lamanya. Oleh sebab itu, maka baiklah ini tinggal menjadi budak tuanku. Merdeka anak itu, ambil anak itu pulang bersama semua saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang pada ayahku, biarlah anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang menimpa ayahku itu. Tidaklah, maaf Tuhan, aku tidak fokus semuanya. Aku lelah, Tuhan. Semoga Tuhan hati yang jauh tanpa mintalah aku untuk mengampuni dan mengasihi yang berkata istri. Bantulah hamba Tuhan untuk bisa melihat Tuhan Kristus dan Yesus yang paling apa dan akan berjaya.